Setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Ali, kepemerintahan Islam dipimpin oleh Bani Umayyah. Dan setelah gugurnya Bani Umayyah, maka kepemimpinan Islam dipimpin oleh Bani Abbasiyah yang akan dibahas oleh kita sekarang ini. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah Al-Saffah pada tahun 750 Masehi. Sang pendiri memerintah hanya dalam waktu yang singkat, dari 750 sampai 751 Masehi. Al-Saffah kemudian diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang memerintah daripada tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Dalam ensiklopedia Islam disebut dua khalifah pertama itu meletakkan dasar-dasar dinasti Abbasiyah, sedangkan 7 khalifah sesudahnya membangun pilar-pilar peradaban Islam hingga mencapai puncaknya. Dinasti Abbasiyah lah yang menyempurnakan bangunan peradaban Islam dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Badriyatin dalam sejarahnya peradaban Islam mencatat, dinasti Umayyah lah yang memperkenalkan sistem pendidikan formal. Namun, kala itu pendidikan formal masih diselenggarakan di masjid-masjid. Anak-anak dididik memperoleh pengajaran tafsir, hadis, fikih, sastra, dan bahasa di dalam masjid. Model pendidikan seperti itu berkembang pesat di zaman dinasti Abbasiyah. Sultan-sultan dari Bani Abbas sangat peduli dengan peningkatan peradaban Islam melalui jalur pendidikan. Puncak kejayaannya terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Lantas, faktor apa yang mendorong terjadinya kemajuan itu? Ahmad Amin dalam bukunya bertajuk Duha Islam menjelaskan, pada era itu terjadi pembaruan antara orang Arab dengan bangsa lain yang sudah berperadaban maju. Di masa dinasti Abbasiyah, banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Mereka, tutur Ahmad Yani, punya pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Misalnya saja bangsa Persia berpengaruh kuat dalam bidang pemerintahan, filsafat, dan sastra. Demikian dengan India, mereka berpengaruh di bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan bangsa Yunani berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada periode antara Al-Mansur hingga Harun al-Rashid banyak sekali diterjemahkan buku-buku di bidang astronomi dan logika. Dan pada periode setelah Al-Ma'mun hingga Al-Muqtadir pada tahun 908 sampai 932 Masehi banyak diterjemahkan buku-buku di bidang filsafat dan kedokteran. Aktivitas terjemahan ini semakin luas ketika umat Islam sudah mengenal cara pembuatan kertas. Tak ketinggalan, ilmu agama juga berkembang dengan sangat pesat. Menurut Badriyatin, pada masa dinasti Abbasiyah, para ahli tafsir mengenalkan metode penafsiran Al-Quran bil matsur dan bil ra'i. Metode penafsiran yang pertama didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat atau qaul ashab. Sedangkan metode yang kedua didasarkan pada rasionalitas. Tak diragukan lagi, kata Badriyatin, tafsir bil ra'i dipengaruhi oleh perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Di era ini pula, ilmu fikih berkembang dengan sangat pesat. Keempat imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah 700 Masehi sampai 767 Masehi, Imam Malik 713 Masehi sampai 765 Masehi, Imam Syafi'i 767 Masehi sampai 820 Masehi,
dan Imam Ahmad bin Hambal 780 Masehi sampai 855 Masehi. Mereka semua hidup pada zaman dinasti ini. Beberapa ahli sejarah menelaah bahwa maraknya perkembangan ilmu pengetahuan Islam ini ternyata tidak disertai dengan kontrol terhadap wilayah-wilayah kekuasaan pemerintah. Menurut Montgomery Ward, dalam politik Islam, dalam lintasan sejarah, dinasti Abbasiyah sepertinya sudah puas dengan pengakuan dari provinsi-provinsi yang sebelumnya ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Provinsi-provinsi itu, kecuali Bani Umayyah di Spanyol dan Indrisiyah di Maroko, jelas Ward taat membayar upeti di saat Baghdad masih kuat, tetapi ketika lemah mereka menolak membayar pajak, bahkan berani melepaskan diri dari kota Baghdad. Inilah salah satu sebab internal runtuhnya dinasti ini. Sejak Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi, sejumlah provinsi melepaskan diri dari kota Baghdad dan berdiri sendiri dan berdiri menjadi khalifah yang independen. Sebab eksternalnya adalah perang salib dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Maka dengan begini maka berakhirlah paparan saya tentang dinasti Abbasiyah. Nasr minallah wa fathun qarib, abashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.